tadi sudah jelaskan ya apa itu roh, kemudian bagaimana sangkut-sangkutannya dan macam-macam dan beberapa hal tentang roh. Tentunya kalau kita bahas roh, tidak luput dari ayat ya wa yasalu naka aniru kulir ruhu min amri robbi. Nah, ini ada yang memang menanyakan ruh itu apa sih sebenarnya? Bagaimana ruh, apa itu ruh? Nah, kemudian dijawab, tegaskan bahwa ruh itu ya masih di sekeliling Rob, ya berarti Allah yang itu kan. Tapi bukan berarti tidak boleh dipelajari, tapi memang Allah kasih itu tadi sedikit sedikit bagi Allah, tapi bagi kita ya tentunya sangat banyak sekali. Nah, ini ruh itu. Nah, dari ruh sendiri saya ada beberapa hal yang kemudian setelah saya baca kemudian saya lihat lagi, saya mengutip dari beberapa orang yang menjelaskan tentang macam-macam roh ya. Nah, ini yang pertama ruhnya itu ada 9 ya, macam-macam roh. Ada 9 ruh. Pertama yaitu ada nama-namanya juga, yaitu yang sudah dijelaskan di sini itu. Ruh itu ada ruh pertama, ruh idofi. Ruh yang mengatur yaitu ruh utama, yaitu sebagai nyawa seseorang. Sehingga dengan adanya ruh itu orang itu dikatakan hidup ya, dinamakan ruh idofi itu. Yang kedua ada ruh rabani. Nah, ini ruh ini yang dikuasai dan diperintah oleh roh idofi itu, roh kehidupannya itu, sehingga di situ bila berhasil menjumpai hal tersebut ya, dalam roh itu kita mempunyai rasa kehendak apa-apa, hati pun terasa tentram, tubuh tak merasakan apa-apa. Nah, ini ketika hati tentram, ketika dalam frekuensi yang stabil, itu namanya roh rabani yang bekerja di dalam itu. Kemudian ada roh rohani seperti yang dijelaskan tadi. Ini juga dikuasai oleh ruh idofi. Karena adanya ruh rohani, maka manusia memiliki kehendak 2 rupa. Dalam artian di sini akan terbedakan beberapa nafsu. Kemudian ada nafsu yang lawama, amara, supia, mulama, mutmainah. Nah, itu nanti kerjanya ruh rohani di dalam tubuh itu. Kemudian yang keempat ada ruh nurani. Ya, ruh ini dibawa pengaruh roh-roh idofi, ada pengaruhnya, sehingga ruh ini mempunyai pembawa sifat terang. Jadi ketika ada penerangan dan lain sebagainya dalam artian ketika nafsu yang pas itu bekerja, itu bagian ruh nurani yang kerjanya, jadi bagian sini ya yang kerja. Kemudian ada ruh kudus ya, roh yang dibawa kekuasaan roh idofi juga. Roh ini mempengaruhi orang bersangkutan atau memberi pertolongan kepada sesama manusia. Jika ketika kita mempunyai sifat mau menolong, kemudian ada belas kasih atau hal-hal yang serupa dengan itu kerja ruh kudus atau ruh suci di dalam diri ini yang bekerja sehingga timbullah sifat-sifat demikian. Kemudian ada ruh rahmani. Nah, ruh ini disebut juga ruh pemurah itu. Nah, ini mempengaruhi manusia bersifat sosial dan suka memberi. Tadi dinamakan ruh rahmani ketika dalam kerja diri ini ada sifat sosial, suka memberi dan sebagainya yang sejenis dengan itu, kerjanya ruh rahmani ketika dalam tubuh ini fase kerjanya di situ. Kemudian ada ruh jasmani. Ini juga memang menguasai dalam artian darah, saraf, kemudian empedu, mulai itu kelenjar, kemudian cairan dan sebagainya, ruh jasmani. Sehingga kerja tubuh ini bisa, kalau istilahnya di kesehatan itu kan ada apa namanya, anatomi tubuh ya, organ-organ yang dimana kerjanya mempunyai kerja masing-masing. Nah, itu sehingga kita bisa gerak, melihat, berbicara, mencium, merasakan dan sebagainya. Kemudian ada ruh nabati, yaitu untuk mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan darah. Jadi seorang berkembang, kemudian seorang itu bertumbuh, itu ada kerjanya ruh nabati di dalam ini, sehingga manusia itu bisa berkembang dan bertumbuh sampai batas waktu tertentu tentunya. Kemudian ada ruh rewani, itu untuk menjaga raga kita, sehingga itu bersangkutan dengan seorang itu melakukan kegiatan, tidur, dan sebagainya. Nah, itu 9 dari tulisan 9 roh manusia atau macam-macam roh manusia. Menjelaskan bahwasanya roh itu dibagi 9.
Nah, tapi ada lagi Kiai Haji Husain Ilyas itu bilang ruh itu bagi tiga. Nah, dibagi tiga. Nah, ini ruh itu bagi tiga, mutajaridah, mutafariko, dan mutasorifah. Jadi mutajarida itu orang yang masih hidup bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan orang yang sudah meninggal secara lengkap. Entah ini gimana ini ruhnya bisa berjalan ini mungkin nanti ada penjelasan secara lanjutnya karena memang ini untuk pendalamannya masih kurang sebenarnya. Cuman secara jenisnya aja yang mungkin saya ungkapkan di sini. Kemudian ada ruh mutafarikoh ya. Jadi orang yang masih hidup bisa berbicara dan berkomunikasi dengan janin bayi di dalam kandungan. Nah, ini sering saya jumpai pada saat berkomunikasi dengan orang-orang tentunya pasien dan beberapa teman-teman kesehatan. Ini memang pada saat seseorang hamil, ibu hamil, itu dikatakan pada saya bahwasanya iya, kalau orang hamil memang harus sering-sering bicara sama anaknya. Dan anaknya itu harus kita memang beri apa ya, yang dimana supaya anak ini harapan kita itu jadi anak yang soleh-solihah. Nah itu. Dan maka dari itu kenapa kok orang terutama ibu itu harus sering membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada saat anak itu berada di kandungan seorang ibu. Dan bapaknya itu juga harus ikut andil. Dan itu malah bagus. Kenapa? Dan selalu setiap malam itu bapak selalu ngelus-ngelus dan bicara pada janinnya. Itu tugas role mutafarikoh itu. Di dalam sehingga anak janin itu mendengarkan orang tua untuk berkomunikasi sehingga terjalinlah atau hal itu bisa membuat anak itu keluar itu insya Allah ya jadi anak yang seperti yang kita harapkan. Nah, ya, itu. Jadi tugas role mutafarikoh. Kurang lebihnya kalau dilihat dari kesehatan dan orang-orang yang bilang pada saat komunikasi. Jadi kemudian ada rumutasorifah, itu orang yang masih hidup bisa berinteraksi langsung dengan orang yang juga masih hidup walaupun jaraknya sejauh apapun. Nah ini jaraknya jauh, kalau sekarang mungkin komunikasi segini kan mutasorifah itu karena lewat online dan sebagainya karena kita tidak berdekatan jauh. Atau bisa kita katakan ini itu telepati. Nah, itu yang memang agak sulit untuk menjabarkan dan menspesialisasikannya. Jadi telepati itu kayak apa ya? Jadi ribet juga untuk perlu pengajian lebih dalam lagi. Nah, itu kurang lebih tentang beberapa lo yang saya kutip dari karya tulis beberapa orang itu tadi. Sehingga memang ruh itu modelnya banyak, modelnya luar biasa, dan kerjanya di dalam tubuh itu punya kerja masing-masing. Kayak halnya organ tubuh jantung punya kerjanya yaitu pompa darah, mengalirkan darah, paru-paru untuk oksigen, ginjal untuk menyaring darah, liver untuk pengeluaran racun, dan empedu lambung untuk pencernaan, usus untuk membutuhkan. Nah itu punya kerjanya masing-masing. Dan juga roh dibagi halnya seperti halnya organ itu punya juga kerja masing-masing yang dimana mungkin tidak nampak seperti halnya jelasnya kayak kita mata itu nampak mata. Cuman kalau roh yang bagian mata itu seperti apa? Nah itu yang memang ya dikaji dengan ilmuwan. Nah, ini monggo Pak Hadi, bagaimana yang bisa ditanggapi tentang apa yang dijelaskan Pak Sukri tadi?